Halo semua, nama aku Imada Purdiansa. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi. Aku di sini akan menjelaskan apa itu model-model komunikasi. Apa saja sih 3 model komunikasi? Dalam model komunikasi linear maka dikirim dari satu orang ke orang lain. Dalam model interaksional maka dicapai melalui balik dari pengirim dari penerima. Dalam model interaksional, orang membangun kesamaan makna. Model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan berkomunikasi yang berlangsung. Secara satu arah arus yang pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan menerima pesan. Model komunikasi model yang merujuk pada model komunikasi linear di antara ada model komunikasi asli. Tipologi model linear: pembicara sumber, pendengar penerima. Proses berkomunikasi dimulai dari sumber yang pengirim. Pesan Anda menimbul pengaruh pada penerima. Proses berkomunikasi searah. Penerimanya yang mempengaruhi sumber. Contoh komunikasi linear: berpidato seorang presiden yang pada peringatan Hari Kemerdekaan. Pesannya satu arah kepada seluruh warga Indonesia yang berperan sebagai berkomunikasi. Yang kedua, model berkomunikasi interaksional. Model komunikasi interaksional adalah model berkomunikasi yang menggambarkan berkomunikasi berlangsung dua arah. Komunikasi di sini terjadi menyatakan dengan proses sebab akibat tahu reaksi. Yang model berkomunikasi yang merujuk pada model komunikasi interaksi. Model interaksional: pembicara mendengar berbicara secara bergantian. Komunikasi berlangsung dua arah, ada ulang balik kepada sumber penerima. Contoh komunikasi interaksional: menyukai bidan terhadap ibu hamil. Seorang bidan yang memberikan penyuluhan kepada ibu hamil. Dalam hal ini, bidan sebagai berkomunikasi yang memberikan pesan. Dalam penyuluhan itu terjadi flashback berupa pertanyaan dari ibu hamil pada bidan. Bidan menjawab kegiatan tentang sebab akibatnya. Yang ketiga, model komunikasi tradisional. Model komunikasi tradisional adalah model yang menetapkan pada pentingnya peran pengirim pesan dan pesan. Proses komunikasi yang berlangsung dua proses berkomunikasi fenomenon yang lebih rumit. Model komunikasi tradisional mengartikan komunikasi dengan konteks sosial, konteks yang hubungan dari konteks budaya. Dalam model ini digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pesan lainnya. Untuk membangun hubungan, model komunikasi yang merujuk pada komunikasi tradisional. Contoh komunikasi tradisional: pelangganan di sini menjadi komunikasi. Yang satu pelanggan menjadi koordinator. Pelanggan memberikan informasi, dia ingin kualitas sayur organika yang seperti apa yang dia mau. Petaninya mendengar apa yang diinginkan oleh pelanggan, seperti dia menjual sayur dan yang pelanggan itu mendengarkan. Apa perbedaannya komunikasi interaksional dan tradisional? Model komunikasi interaktif melihat komunikasi sebagai proses dan arah antara pengiriman penerima balik yang diberikan secara perlahan dari hati-hati.
sebaliknya. Model introvertnya melihat berkomunikasi sebagai proses dua arah. Sama tetapi dengan yang balik yang lebih tangguh atau simultan. Simultan merupakan sesuatu yang terjadi dilakukan pada waktu bersamaan yang saling menunggu. Di sini aku menjelaskan model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles dikenal model komunikasi yang berpusat pada speaker atau pembicaraan dipandang sebagai pihak yang aktif, berperan penting yang dalam proses public speaking. Dalam model ini, khalayak yang digambarkan bersifat pasif menerima pesan, itulah mengapa proses berkomunikasi. Model Aristoteles yang berlangsung secara arah pengirim menyiapkan sedemikian disesuaikan dengan target. Model komunikasi Aristoteles berpusat pada pengirim pesan, berkhalayak bersifat pasif, tidak fokus pada komunikasi tradisional, tidak terdapat konsep baliknya. Apa itu model komunikasi Aristoteles? Termasuk model linear atau satu arah, sering ditujukan untuk menggambarkan proses public speaking yang sumbernya atau pembicaranya berperan dalam mengirim pesan, sementara komunikasi sebagai pendengar. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Alexander Agung. Ia menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena. Aristoteles belajar dari pidato selama 20 tahun, mulai pada umur 17 tahun. Semasa hidupnya ia menulis tentang filsafat dan ilmu lainnya, filsafat politik, etika, biologi, dan psikologi. Personal yaitu logika, fisika, metafisika. Dilakukan Aristoteles. Semuanya di sini aku udah selesai menjelaskan model-model berkomunikasi. Bye bye.